Setelah 100 tahun ia tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkannya atau menghidupkannya kembali dengan jasad sebagaimana semula saat ia tidur. Kemudian Allah bertanya kepada beliau, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Beliau menjawab, "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, beliau pun berkata, 'Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Setelah bangun atau hidup kembali, Nabi Uzair alaihissalam mengelola wilayah itu dari kehancuran, kegersangan, kesunyian tanpa kehidupan, sampai menjadi suatu wilayah dengan masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aman dan sejahtera. Beliau mengelola wilayah itu selama berpuluh-puluh tahun. Tersebarlah keadaan beliau dan wilayah itu ke semua penjuru bumi, hingga ke kerajaan yang sedang berkuasa pada saat itu. Kemudian tentara kerajaan besar itu menyerang wilayah itu, sehingga akhirnya beliau dipindahkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam batiniyah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Isa alaihi salam. Setelah kehilangan Nabi Uzair alaihi salam, rakyat di wilayah itu menjadi kebingungan karena tidak ada pengelola wilayah yang mampu meneruskan tata kelola wilayahnya sebaik Nabi Uzair alaihi salam. Maka datanglah sesosok setan yang berjasad manusia dan berkata kepada penduduk daerah itu, "Jika kamu sekalian menginginkan keadaan sejahtera lagi, maka buatlah patung Uzair, dan sembahlah dan mintalah kepada patung itu. Karena Uzair adalah putra Allah. Sungguh setan musuh manusia yang nyata. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 169 hingga 170. Maka patung itu diwujudkan oleh raja kerajaan besar itu dan dijadikan sesembahan. Demikianlah jadinya raja tersebut menyembah patung Uzair. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 30 hingga 31. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan robi-robi, orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Uzair dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 30 hingga 31. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Uzair alaihi salam. Barang siapa bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Uzair itu adalah hamba Allah yang Maha Pemurah, maka Allah membukakan baginya pintu syurga dan menjauhkan dari tipu daya setan dan menyatukan bersama hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini.
Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.